Selamat pagi, Pak. Iya, Lagi pagi-pagi, ngap pagi, Pak. lagi ngapain ya, Pak? Lagi nyantai ceritanya, Pak. Nyantai ya, Lagi ya. mikirin masa depan. Masa Masa depan, depan, iya. Pak. Santai saja, Pak. Jalani saja, Pak. Pasti Oke, selesai jalanin nanti itu aja ya. dan lakukan, kerjakan itu, Iya. Pak. Kabarnya bagaimana, Jalanin. Pak? Kabarnya, Pak? Gimana, Pak? Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Pak Yusuf gimana, Pak Yusuf? Alhamdulillah, ya Ya, alhamdulillah. ya. Pagi ini alhamdulillah baik, Pak. Ya, nggih. Tak Ya, kalau menghubungi Pak masalah Yusuf itu nih enggak? Iya, ini saya menghubungi Pak Yusuf nih sibuk terus nih Pak Yusuf nih ya. Mantap ya nih Pak Yusuf nih, banyak karena kegiatan nih. bulan-bulannya sibuk, Pak. Ya, sibuk Pak Yusuf Nanti ya. kalau Wah, ya mantap. dalam 12 bulan itu mungkin ya sebulan aja Nah, sibuknya, yang lainnya iya santai Pak, kayaknya. makanya santai Pak Yusuf ya. Jadi tadi yang Pak Ya, Yusuf katakan tadi, jalani gitu iya, Pak Yusuf ya. iya jalani aja, Nah, Pak. Ya iya, kalau prinsipnya ada nikmati jalani. kan. Ya, gitu. Oke, Iya, mantap Pak kita Yusuf. langsung langsung aja, Pak ya. Oke, iya. Langsung. Nah, di sini kita sesi tanya jawab, Pak, boleh, Pak ya? Boleh Pak, nggih. Yang Iya, saya iya, nggih iya. kemarin kan sempat mau berdiskusi sama Pak Yusuf karena ya kan mungkin kali ini pun ada Iya, waktu nih Pak Yusuf nih. Nggih. iya. Ini, Pak, sebelum Nggih. kita mulai, Pak ya, bagaimana Nggih. perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini, Pak? Ada Nggih. hal khusus ya yang Nah, ingin kita diskusikan atau Bapak diskusikan dan Bapak fokuskan di pertemuan kita secara langsung seperti ini, Pak? Walaupun nggih. ya secara daring, Pak ya. Nggih, sejujurnya agak sedikit gugup nih Pak nih. Kenapa Karena gugup, Pak? biasa kalau membicarakan tentang kelemahan kita tuh kadang kita itu agak orang Banjar bilang agak supan gitu Pak. Gitu Oh, Pak ya. Supan ya. Agak Ya, nggak apa, supan. Pak. Santai aja. Ini masalah beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya pengen mencari solusi yang lebih efektif nih ceritanya nih Pak. Oh, gitu, Pak ya. Oke, Gini, Pak ya. masalah Ya, saya pekerjaan nih. sangat menghargai, Pak. Sangat Oke, menghargai kejujuran Bapak oke, karena jarang sekali orang yang mengakui keterbukaan ini, Pak. Nah, ini oke, Bapak sudah oke. terbuka, mau jujur ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, Pak. Ah, Yang pastinya juga nanti ada saatnya saya ingin menyampaikan, berbagi dengan Bapak juga. Nah, gini, Pak, oke. apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Ada sih Pak Yusuf ya. Tapi mungkin Ya, nanti di akhir sesi aja Pak Yusuf. oh, tanya jawabnya ya. Di akhir Oh, nanti ya, aja. ya. Oke. Nanti aja. Nah, Ya. Oke, kita langsung gini ya, Pak ya. Ke sesi tanya oke. jawab saja. Oke, siap, siap, Gimana? siap. Siap ya, ya. Siap, siap Pak. Oke. Ya, gini Pak. Apa sebenarnya tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini, Pak? Oke. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Coach, biar di depan umum, biar saya itu lebih pede gitu. Karena kelemahan Oh, saya gitu itu ya. Coach, Iya, Pak Yusuf ya. Saya agak lemah iya, iya, di iya. confident itu, kepercayaan diri itu Pak Yusuf. Percaya diri. Oh, ini ya, Oke, ya, ya, Pak ya. Ya baik, oke, Pak, seperti ini. oke. Saya mau tanya dulu, Pak. Apa sebenarnya definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Nggih, Sebenarnya itu itu apa saya nggih, tujuannya? saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Pak Yusuf. Oh, itu ya supaya Nggih, iya, pede depan publik gitu, Pak ya, nggih, berbicara ya betul tidak ada betul, Pak gugup Yusuf. ya. Mungkin Ya, seperti Pak bagus, Pak, Yusuf lah bagus. gitu lah. Contohnya Iya, seperti Pak iya, iya, Yusuf iya. gitu. Oh iya, iya. Nggih, Iya, ya saya berbagi nanti, Pak. heeh, Ya. Ya, oke, bagus itu, Pak. Ukuran nggih, keberhasilan yang Bapak inginkan itu dari sesi coaching ini sebenarnya mhm. seperti apa, Pak? Ukurannya, Oke, Pak? saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan Hmm. tanpa rasa gugup, serta mendapatkan Oh ya. feedback gitu, feedback positif dari audiens, Pak Yusuf. Gini Oke, aja, Pak. Saya mau tanya. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi, Pak oke, ya. oke, Apa sebenarnya yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi itu, Pak? Selain yang Bapak sampaikan tadi, oke. atau Saya itu penekanannya lebih mendalam itu, Pak? saya itu sering kalau di depan itu sering gugup dan kadang itu Oh, lost, iya. kehilangan kata-kata, kadang lupa apa yang mau dipresentasikan itu, Pak Yusuf. Oh ya, ceritakan lebih lanjut, Pak. Bagaimana perasaan itu muncul, Pak? Rasa takut tidak memberikan kesan yang positif kepada Ya. audiens, yang sering buat, rasa gugup itu timbul, gitu Hmm. Pak Yusuf. Dan, Oh ya, saya, merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, gitu Pak oh Yusuf. gitu ya. Nggih, Lalu gini, Pak, bagaimana Bapak menghadapi situasi itu? Bagaimana? nggih. Makanya saya, ingin bimbingan nih, saya ingin, dari Pak Yusuf ini ya, Iya, eee, iya, iya. supaya Pak Yusuf bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat
saya merenung, membuka ruang Oh, bagi iya, saya iya. untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai Iya. tantangan yang saya hadapi. Saya merasa Iya. didengar dan didukung gitu, Pak Isof. Oh gitu ya. Gini Iya, Pak, kita pastinya bersama-sama ya Pak ya mencari iya, solusinya untuk mengatasi hambatan ini. Nah di sini hmm, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambah, iya. yang Saya ingin Bapak ingin, tambahkan? iya, saya Hmm. hanya ingin merasa lebih percaya diri gitu Pak, Iya, iya, terampil iya, iya. saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini, apalagi dengan Pak Yusuf ini, bisa Iya, iya, tercapai iya. ya Pak Yusuf. Oh iya, iya. Baik Pak, Iya, baik Pak. Nah gini, sekarang mari kita merancang rencana aksinya itu Pak ya. iya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Itu apa sebenarnya? Rencana Pak ya. Ya, rencana itu seperti apa Eh, Pak? Asak Ya, otomatis akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik itu Pak, iya pasti ya Pak, itu sudah Pak. itu Ya, pasti pasti itu itu karena ya. mungkin bisa menambah kepercayaan diri itu Pak ya. Dan Iya, dan berlatih tentunya Pak. iya. Berarti biasanya Itu. di mana Pak? Biasanya Bapak Mungkin melatih di mana biasanya? sebelumnya mungkin ketika mau presentasi mungkin di kamar itu di depan cermin gitu Pak. Nah, itu Kita pas Pak. lah itu ya, Pak Ya, Pak Yusuf ya. Kita di nah, depan cermin itu mencoba ya, untuk presentasi gitu kan, benar itu Pak. Langkah mencari pertamanya. feedback gitu kan, dan tentunya ada itu apa itu mencari feedback dari teman atau Iya, mentor. iya, Nggih, bagus itu Pak. Pertama nggih. itu di depan cermin. Nah, alangkah bagusnya lagi nanti ditingkatkan Pak ya, di depan Nggih. kamera Pak. Ah, Oh Bapak nggih. kan punya media sosial ya Pak ya. Nggih. Beranikan diri Bapak, tampilkan ketika Bapak tampil itu, kirimkan ke media sosial Bapak. Setidaknya Nggih. nanti muncul feedback secara langsung atau feedback secara ini Pak, secara online seperti itu. Jadi dengan orang Betul Pak ya. memberikan like, nah, Nggih, memberikan nggih, nggih, like, nggih. mereka itu memberikan Hmm. feedback, komentar dan sebagainya itu akan membuat kita menjadi lebih baik Pak. Oh Asalnya kita gitu Pak Yusuf keterbukaan. ya. Nggih, nggih. Ya, nah, bagus Pak seperti itu. Lalu Pak, Nggih. adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi itu? Oke, prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih untuk Ya, presentasi di depan cermin ya, tadi Pak Yusuf ya. ya, Nah, saya ya, percaya bahwa benar. fondasi yang kuat dalam materi, penguasaan materi yang Ya, baik, itu dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu Pak Yusuf. iya, 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 iya. Mm-mm. Nah, kemudian itu yang pastinya adalah langkah-langkah yang sangat baik, iya, benar sekali Pak. Rencana iya, aksi yang terstruktur pastinya Pak ya, iya, dan fokus benar-benar. pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif pastinya. Iya, Nah, lalu bagaimana Pak? Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana itu Pak? iya. Eh, Ya, apa itu tindak lanjut dan rencana itu Pak ya? iya, baik Nah, sekarang. Nah, iya, baik sekarang atau nanti. Pastinya kan iya, tahapannya itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, Pak ya. iya, iya, Komitmen pastinya. Nah, itu. Aksi yang iya. Bapak buat itu seperti Oke, apa? oke, so, oke, Ya, oke. ya, Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berarti presentasi di depan ya. itu dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor itu, Pak. Oh iya, iya, Gitu. mantap, mantap, Iya, iya, mantap. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu, Pak? Siapa, Pak? iya. Otomatis Hmm, saya akan meminta bantuan dari teman atau mentor atau iya. mungkin Pak Yusuf yang mungkin ngasih Boleh, boleh, nanti boleh. Pak Yusuf ya untuk memberikan Boleh, feedback dan membantu saya boleh. dalam berlatih presentasi. Saya percaya Hmm, dukungan dari teman-teman atau mungkin Pak Yusuf akan menjadi dorongan, motivasi ya. dan memantik perbaikan nanti yang akan saya lakukan Bagus, bagus selanjutnya sekali Pak. gitu. Nggih, Bagus nggih, sekali itu sudah mulai nggih, muncul Pak. Ya, berarti Bapak sudah mulai memahami itu dan pasti nanti nggih, penerapannya bagus Pak. Nah, bagaimana Pak dengan tindak lanjut kegiatan coaching ini Pak? Apakah nanti ada nggih, tindak lanjutnya Pak? nggih. Iya. Otomatis karena Anda ada masukan nih Pak Yusuf, saya akan terus Iya, berlatih Pak Yusuf. iya, Berlatih iya, iya. presentasi, mencari feedback dari teman atau mentor, gitu, supaya Iya, meningkatkan kemampuan presentasi saya. Nah, dan kegiatan ini tidak hanya fokus sementara Pak Yusuf, tapi akan iya, terus continue Pak Yusuf untuk iya. meningkatkan kompetensi saya dalam hal presentasi ini Pak Yusuf. Iya, mantap Biar sekali Pak. lebih efektif, komunikasi Iya, yang lebih bagus. efektif gitu Pak Yusuf. Bagus sekali Pak. Gitu, Yang pastinya gitu itu Pak. dulu Pak ya. Lakukan itu dan tindak lanjutnya seperti apa, laksanakan itu, yakin aja nanti akan membuat Bapak
berani tampil di depan publik, Pak. Oke, Ya, siap mudah-mudahan Pak Yusuf. nanti Ya, sukses, Pak, ya, terima sukses kasih Pak ya. Yusuf. Masukannya Iya, Yusuf. Siap, siap. ya, ya. Oke. Sudah, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Oke. Assalamualaikum Pak Yusuf. Apa Waalaikumsalam, kabarnya? Pak. Iya. Ya, Gimana liburan kemarin Pak Yusuf? iya. Alhamdulillah bisa dikatakan liburan, tapi liburannya menguras pikiran dan tenaga, Pak. Mas pikiran Pak Yusuf. Tapi kan Iya, ada yang bisa diambil hikmahnya, ambil pelajarannya iya. Pak Yusuf. Banyak Iya. ilmunya yang saya dapatkan di Iya. sini, Pak. Ah, Ya, ah, yang bisa iya. nanti diterapkan di kabupaten Ah. pastinya. Nggih. Gini Pak Yusuf, kemarin kan saya sempat Pak Yusuf sempat nelpon saya ingin bertemu gitu Pak Yusuf ya. Ada sesuatu Iya, yang ingin dibicarakan gitu. Ada hal yang iya, ingin dibahas itu Pak Yusuf ya. iya. Kalau boleh tahu apa yang pengen didiskusikan Pak Yusuf? Yang ingin saya diskusikan adalah tentang ini, Pak, tentang berdiferensiasi, bagaimana cara berdiferensiasi itu yang baik seperti apa gitu. Menarik topiknya Pak Yusuf ya. Iya, Pak. Jadi ini kira-kira apa yang ingin dieksplorasi tentang strategi diferensiasi Pak Yusuf? Ya, jadi begini, Pak. Jadi saya ini ingin berdiskusi dengan Bapak itu tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Yang Iya. pastinya nantinya akan saya gunakan pada pertemuan minggu depan, Pak. Oh gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, jadi diskusi kita tentang implementasi dan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu Pak topik Pak Yusuf ya. Iya, betul, Pak. Sebelumnya Iya. saya sudah memetakan, Pak, kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Gitu. Ya, seperti itu, Kalau Pak. boleh tahu nih yang sudah Bapak implementasikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi di kelas itu seperti apa, Pak? Oh iya, Pak. Jadi begini, Pak. Setelah kemarin saya membuat asesmen diagnostis, saya memetakan kebutuhan siswa berdasarkan persiapan belajar mereka, Pak. Hasilnya itu ada siswa yang kemampuannya sudah baik, sedang dan rendah. Kemudian saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai kesiapan belajarnya tadi. Jadi di situ saya juga membuat kegiatan yang berbeda untuk kelompok 1 dan 2 dan seterusnya, Pak. Nah, di sini saya memberikan bimbingan lebih pada kelompok yang kemampuannya masih kurang. Anak-anak sih terlihatnya semangat belajarnya, Pak. Oh gitu Pak, semangat belajar Pak ya masih. Semangat Nah, belajarnya. ini jadi Bapak sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak bersemangat dengan hal ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Yusuf menghadapi ini? Oh ya, Pak, ya. Iya. Yang pastinya saya sangat bahagia sekali, Iya. Pak. Karena saya benar-benar mempersiapkan mulai dari asesmen awal, Iya. pembagian kelompok, dan materinya. Walaupun ya pastinya menyita waktu saya. Iya, Tapi setelah semua dipersiapkan dengan baik dan dapat dieksekusi dengan lancar, serta murid pun bisa mendapatkan manfaatnya, Pak. Saya merasa sangat bahagia sekali. Saya juga melakukan refleksi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada murid tentang perasaan mereka dan juga pemahaman mereka, dan hasilnya, Bang, yang pastinya positif, Pak. Oke, mantap Pak Yusuf ya, saya mengapresiasi itu Pak Yusuf. Nah, karena Bapak sudah mulai mengimplementasikan hal ini, ya kan, di luar ekspektasi saya mungkin Pak Yusuf ya. Apalagi Pak Yusuf berkenan untuk membagi pengalaman Bapak. Menurut Bapak, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Yusuf? Oh ya, apa ya Pak ya? Ini Pak. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin lakukan dengan cara pendekatan yang pastinya berbeda agar lebih bervariasi. Saya ingin mencoba yang berdasarkan profil belajar siswa, Pak. Dari profil belajar siswa kan pastinya berhubungan dengan gaya belajar. Jadi mungkin saya akan memberikan variasi bahan ajar, baik itu video, bentuknya tulisan dan lain-lain, Pak, supaya tidak ada setiap gaya belajar atau cara belajar siswa itu yang pastinya saya berharap itu bisa terakomodasi semua, Pak.
Oke, berarti semuanya bisa Ya, terakomodasi Pak Yusuf terakomodasi ya. ya. Ya, menarik sekali Pak. Oke, jadi Pak Yusuf ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil siswa ya Pak ya. Iya, Nah, itu ada Pak. lagi nggak Pak ide atau alternatif lainnya untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Gini Pak, mungkin bisa pembelajaran berdiferensiasinya yang berdasarkan minat siswa Pak. Minat siswa. Iya, karena saya yakin minat atau kesenangan siswa itu yang pastinya kita tahu macam-macam ya Pak. Macam-macam. Jadi Ya. jika guru menyajikan pembelajaran yang sesuai minatnya, maka siswa akan termotivasi dalam yang pastinya secara mendalam seperti itu Pak. Jadi menurut saya itu kalau dilihat dari minat siswa itu sendiri adalah suatu hal yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Yang pastinya bukan hanya kegiatan belajar, tapi kegiatan belajar mengajar agar siswa itu lebih aktif, Pak. Oh, bagus sekali Pak Yusuf ya. Jadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi berdasarkan minat murid Pak Yusuf ya. Iya, minat Pak. Oke. Nah, kira-kira Pak Yusuf nih, apa sih yang akan Bapak lakukan setelah diskusi kali ini Pak Yusuf? Setelah diskusi ini berlangsung, apa yang Pak Yusuf lakukan nih? Tindak lanjutnya apa nih Pak Yusuf? Iya Pak. Rencananya untuk minggu depan Pak, saya ingin menyusun proyek di kelas. Nah, kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia ya, di kelas bahasa punya saya itu. Saya mau diferensiasi yang berdasarkan minat, yaitu membuat poster sesuai dengan yang mereka minati. Boleh contohnya siswa menggambar langsung atau dengan menggunakan aplikasi Android. Seperti kita ketahui sekarang kan banyak aplikasi yang bisa digunakan itu, contoh Canva itu Pak ya. Dan lain-lain lah yang sejenis Canva itu Pak. Jadi Pak Yusuf akan memberikan kebebasan pada siswa dalam mengerjakan proyeknya sesuai dengan minatnya gitu Pak Yusuf ya. Benar sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang Pak Yusuf butuhkan agar pelaksanaan nanti berjalan dengan baik Pak Yusuf? Yang pastinya seperti ini Pak ya. Untuk perencanaan pembelajaran saya yang saya buat nanti itu pastinya belum 100% bisa berjalan. Tapi malam ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang baru Pak. Sesuatu yang baru. Iya. Bagus Pak. Kira-kira ada rekan atau guru siapa yang mungkin bisa diajak berkolaborasi untuk membuat rancangan pembelajaran ini Pak Yusuf? Ya, yang pasti saya kan nanti malam itu akan membuat RPP-nya Pak ya, yang berhubungan dengan diferensiasi. Nah, saya ada punya teman Pak. Temannya itu bernama Pak Tony. Tony. Saya tahu Pak Tony. Iya, kenal kan Pak? Yang di baru. Iya, di baru SMA 3 itu. Nah, saya nanti saya dengar Pak Tony itu sudah menerapkan strategi berdiferensiasi Pak, berbasis minat. Nah, saya akan belajar dengan Pak Tony tentang bagaimana menerapkannya Pak ya. Berarti sudah ada teman untuk berkolaborasi Pak. Nah, kira-kira kapan nih mulai nih Pak Yusuf mulai membuat RPP ini dengan Pak Tony nih? Nah, nanti malam lah. Saya rencana akan nongkrong dengan Pak Tony malam ini, langsung membuat RPP dulu. Baru besok akan saya konsultasikan dengan Pak Tony kembali Pak. Mantap nih Pak Yusuf. Berarti sudah ada persiapan dulu ya untuk menerapkan berdiferensiasi itu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ya. Nah, ini mungkin pertanyaan nggak terakhir nih, masih ada lagi nanti. Dari hasil diskusi kita ini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan ini kira-kira? Iya, yang pastinya Pak, saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Saya merasa yang pastinya tertantang Pak, menjadi penjelasan Bapak itu lebih jelas ya. Yang pertama saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi lebih terarah Pak. Dan semangat saya untuk menjalani kegiatan ini itu lebih fokus dan lebih membuat semangat saya. Nah, jadi saya punya gambaran implementasi strategi diferensiasi yang lain yang bisa saya terapkan, yaitu pertama itu berbasis minat tadi Pak. Kemudian menurut saya yang paling mudah Pak untuk itu pasti saya awalnya adalah membuat RPP. Nanti malam saya akan bersama Pak Tony melaksanakan itu, konsultasi saya secara langsung dengan Pak Tony Pak. Oke, keren Pak Yusuf Pak. Nah, mungkin saya juga bisa belajar nih malahan dengan Pak Yusuf ini mungkin ya nantinya ini. Iya Pak. Nanti saya akan berbagi Pak. Gitu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, sudah jelas gambaran Pak Yusuf.
Oke, Ya. semoga berjalan dengan lancar nanti untuk penyusunan rancangannya Pak Yusuf. Iya, terima kasih sekali Pak. Terima kasih sudah memberikan support dengan saya. Ya, salam untuk keluarga di sana Pak. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi.